Cerita diawali dengan potret sebuah keluarga cemara yang sedang menikmati waktu camping di pinggir kali di tengah alas. Keluarga ini terdiri dari Robert dan Margaret serta dua buah hati mereka, Emily dan si kecil Ollie yang baru menginjak usia 3 tahun. Diketahui bahwa lokasi perkemahan mereka ini sangat jauh dari keramaian kota. Singkat cerita, saat malam tiba, mereka terlihat asik mengobrol sambil menyantap makan malam. Di sela obrolan, mereka sempat membahas tentang sebuah air terjun indah yang tak jauh dari sana. Namun di balik keindahannya, kabarnya lokasi tersebut pernah menjadi saksi bisu sebuah aksi pembantaian. Karena malam sudah larut, mereka pun memutuskan untuk segera bobok malam. Keesokan harinya, Robert dan Margaret mengajak Emily untuk berkunjung ke air terjun yang dimaksud semalam. Namun Emily menolak dan memilih tinggal di tenda untuk leyeh-leyeh dan tiktokan. Sebelum mereka berangkat, Emily sempat memotret kedua orang tuanya beserta sang adik. Setelah itu mereka bertiga pergi dan meninggalkan Emily sendirian. Saat sedang asik melihat hasil foto, Emily tiba-tiba merasa ada sosok yang mengincang dirinya dari semak-semak. Karena merasa tidak aman, ia pun memutuskan untuk masuk dan berlindung di dalam mobil hingga tak sengaja tertidur. Keluarlah dua pria bagong bin kopla bernama Jerman dan temannya Ton. Saat Ton sedang buang air kecil di dekat mobil, mereka menyadari ada wedoan cantik dengan pakaian sekso yang sedang tertidur. Melihat itu, burung Ton meronta-ronta seakan ingin menggenjot Emily. Apalagi Jerman juga memberi lampu hijau. Sementara ia akan berkeliling untuk memastikan tidak ada orang lain di sekitar sana. Emily pun terbangun dan terkejut melihat sosok pria asing elek dengan tatapan sudah ngaceng parah. Meski Emily sudah membentak agar Ton menjauh, pria itu malah terus mendekat. Karena panik, Emily membunyikan klakson sekeras mungkin untuk memanggil bantuan. Suara itu pun terdengar oleh Jerman dan juga ayahnya yang sedang dalam perjalanan. Jerman menganggap gadis itu sudah bangun dan memutuskan untuk menghampiri membantu John. Kedua orang tuanya juga berniat kembali ke mobil melihat keadaan Emily. Jerman yang tiba langsung menodongkan senjata, memaksa Emily keluar dari mobil dan inilah yang terjadi. ไม่งั้นโดนเป่าสมองกระจายนะอีหนู Di saat yang sama, Robert datang untuk menolong putrinya, namun ia langsung dipukuli oleh Ton dan Jerman hingga semaput. Sementara itu, Margaret yang berusaha mengamankan Ollie ke dalam tenda juga ikut menyusul ke parkiran. Ia sempat mencoba melawan dan menyuruh Emily lari, namun Jerman menembakkan peluru ke udara dan mengancam akan membunuh Margaret jika Emily tidak kembali. Karena tak ada pilihan, Emily pun kembali. Akhirnya mereka bertiga diikat dan mulutnya disumpal. Ton dan Jerman membawa mereka ke tengah alas. Di depan Robert yang terikat di pohon, kedua penjahat itu melakukan aksi bejat, yaitu menggap perut istri dan anaknya di depan matanya sendiri. Robert yang tak bisa berbuat apa-apa cuma menangis melihat itu semua. Saat memeriksa HP Emily, Ton menemukan foto keluarga yang menunjukkan bahwa masih ada satu anak lagi, yaitu seorang bayi. Jerman mencoba menginterogasi Margaret soal keberadaan bayinya. Namun, Margaret tetap bungkam. Kecewa dengan jawaban itu, mereka mulai menyiksa keluarga tersebut dengan cara yang sadis hingga akhirnya seluruh keluarga tersebut dihabisi. Mereka sempat mencari Ollie ke tenda, namun bayi itu sudah tidak ada di tenda. Ternyata sebelumnya bayi itu sudah berjalan masuk ke dalam alas sambil menangis. 3 hari berselang, muncullah pasangan suami istri yang baru saja menikah, Ian dan Sam, yang sedang dalam perjalanan untuk honeymoon. Saat berhenti di sebuah warung, mereka bertemu dengan Jerman. Ketika ditanya arah menuju air terjun, Jerman berkata bahwa jalannya sangat sulit dan becek. Jerman sengaja merekomendasikan tempat lain bernama Stony Ridge, lokasi keluarga Robert sebelumnya mendirikan tenda. Alasan Jerman merekomendasikan tempat itu agar mayat-mayat keluarga Robert di dekat air terjun tidak ditemukan orang lain.
Lalu Ian dan Sam melanjutkan perjalanan kembali. Mereka sempat merasa aneh karena mobil Jerman tampak membuntuti mereka. Karena hal itu, mereka membelokkan mobilnya menuju tempat yang direkomendasikan Jerman sebelumnya. Sesampainya, mereka sangat bahagia karena tempatnya begitu indah dan tenang. Ternyata, lokasi camping mereka tak jauh dari tenda keluarga Robert yang sudah kosong. Sebagai pasangan yang baru menikah dan sedang honeymoon, mereka awalnya sangat menikmati suasana. Namun, Sam mulai curiga melihat tenda sebelahnya yang sepi, dan Ian pun menemukan sebuah topi balita di tengah hutan. Saat malam tiba, Sam bersama sang suami menghangatkan diri di depan api unggun. Keduanya berbincang akrab sembari meresapi ketenangan suasana malam di lokasi tersebut. Selesai bersantai, mereka pun beranjak masuk ke dalam tenda untuk adu genjot. Keesokan pagi, pandangan kembali tertuju ke arah tenda milik keluarga Robert. Ia berasumsi bahwa penghuni tenda tersebut seharusnya sudah ada di sana saat ini. Dengan rasa penasaran, ia mulai melangkah mendekati tenda itu. Namun tepat saat Sam mengintip ke bagian dalam, ia langsung meneriaki suaminya. Ia mengabarkan bahwa ada hal yang sangat mencurigakan di dalam sini. Pada akhirnya, mereka sepakat untuk segera melapor ke polisi. Namun tepat saat hendak masuk ke kendaraan, mendadak ban mobil mereka kempes. Ia pun bergegas melakukan penggantian ban. Sementara Sam beranjak pergi untuk mengambilkan air minum untuk suaminya. Akan tetapi, tiba-tiba Ian mendengar teriakan minta tolong dari Sam di kejauhan. Tanpa membuang waktu, ia berlari kencang menuju posisi Sam dan betapa terkejutnya mereka saat menemukan seorang balita lelaki tergeletak di atas tanah. Anak itu ternyata adalah Ollie, putra bungsu dari pasangan Margaret dan Robert. Setelah diperiksa oleh Ian, diketahui bahwa bocah tersebut masih bernafas. Mereka pun segera menggendong Ollie dan bergegas meninggalkan lokasi itu. Mereka bertekad untuk menemukan keberadaan orang tua dari anak tersebut. Tak lama kemudian, Ton si bocah bagong muncul dengan mobilnya. Ian yang tidak tahu apa-apa meminta bantuan untuk membawa bayi itu ke rumah sakit. Namun, Ton berusaha menenangkan mereka supaya tidak perlu khawatir berlebihan. Ton beralasan orang tua si bocah kemungkinan besar masih berada di area sekitar sini dan mungkin saja mereka sedang dalam kondisi bahaya atau kesulitan. Akhirnya Ton pun menjebak mereka ke tengah hutan untuk melakukan pencarian. Ton segera mengambil kotak P3K beserta senjata dari dalam mobilnya sebagai persiapan. Ton dan Ian pun berangkat menyisir lokasi untuk mencari keberadaan orang tua anak tersebut. Sementara itu, Sam tetap tinggal di mobil untuk mengawasi dan menjaga Ollie di sana. Ternyata Ton membawa Ian ke sebuah lokasi di mana sebelumnya Ton dan Jerman telah membantai serta menyiksa keluarga Robert dengan barbar. Dan benar saja, di tempat itu Ian menyaksikan sendiri jasad Robert dan Emily yang sudah tak bernyawa. Namun pada saat yang sama, Ton menyadari bahwa mayat Margaret tidak ada di tempatnya. Padahal, seingat Ton, ia sudah menghabisi wanita itu di sana sebelumnya. Hal ini sontak membuat Ton mulai curiga bahwa jika Margaret tidak ada di sana, itu tandanya dia kemungkinan besar masih urip atau hidup. Tak lama berselang, mereka benar-benar menemukan Margaret itu tidak jauh dari lokasi tersebut. Namun secara mengejutkan, Ton tiba-tiba melepaskan tembakan yang seketika membuat Margaret pindah alam. Ian yang melihat kejadian sadis itu tepat di depan matanya langsung dilanda kepanikan dan ketakutan hebat. Dengan suara bergetar, ia bertanya apakah Ton juga akan menghabisinya. Ton pun menjawab bahwa ia tidak akan membunuhnya sebelum ia berhasil menggejot istri Ian. Mendengar ancaman bejat itu, Ian semakin terpojok dalam ketakutan. Tanpa diduga, Ian tiba-tiba bangkit dan langsung mendorong Ton sekuat tenaga, lalu berusaha melarikan diri. Dengan reaksi yang sangat cepat, Ton pun langsung memburu Ian dari belakang. Di sisi lain, Jerman mendatangi Sam yang sedang menjaga bayi. Sadar Jerman membawa senjata, Sam masuk ke mobil dan mengunci pintu. Ketika Jerman mencoba masuk secara paksa, Sam berhasil melukai tangan Jerman dengan pisau lalu kabur membawa Ollie. Jerman pun melepaskan anjingnya untuk mengejar mereka. Di tempat lain, Ian terus berlari sekuat tenaga hingga akhirnya ia berhasil menemukan tempat untuk bersembunyi. Ton yang menyisir area di dekat persembunyian Ian tiba-tiba menangkap bayangan seseorang yang sedang berlari. Tanpa pikir panjang, ia langsung melepaskan tembakan ke arah sosok tersebut.
Ton merasa yakin bahwa pelurunya telah mengenai Ian, sehingga ia segera menghampiri sasarannya. Namun betapa terkejutnya ia saat sampai di sana. Ternyata tembakannya justru salah sasaran dan mengenai Jerman. Jerman pun mengerang kesakitan akibat timah panas yang bersarang tepat di dadanya. Sontak, Ton meminta maaf kepada Jerman atas kegoblokannya tersebut. Pada saat yang bersamaan, telinga Ton mendengar suara tangisan bayi yang tengah digendong oleh Sam. Benar saja, pandangan Ton langsung tertuju pada Sam dan ia mulai melangkah mendekatinya secara perlahan. Secara tak terduga, Ton langsung merebut dan membanting bayi malang itu ke tanah. Setelah itu, Ton melangkah mendekati Jerman sambil tetap mengarahkan moncong senjata ke arah Sam. Tapi Jerman justru mendesak Ton untuk segera menghabisi nyawanya saja. Pada mulanya, Ton sempat ragu dan menolak permintaan tersebut. Namun karena Jerman terus-menerus memohon, dengan berat hati akhirnya Ton menarik pelatuknya dan menembak Jerman hingga tewas di tempat. Usai kejadian itu, Ton menjadikan Sam sebagai sandera dengan tujuan memancing suaminya agar mau keluar dari lokasi persembunyian. Akan tetapi, setelah sekian lama ia menunggu, tanpa disangka-sangka, Ian justru memilih untuk kabur dan membiarkan istrinya sendiri di sana. Tanpa banyak bicara, Ton kemudian menyeret Sam masuk ke dalam mobil. Di tengah perjalanan, Ton mengejek Sam dengan mengatakan bahwa suaminya adalah boti pengecut karena telah tega melarikan diri dan meninggalkan istrinya begitu saja. Namun Sam dengan tegas membantah dan meyakini bahwa suaminya tidak kabur, melainkan sedang berusaha menyelamatkan Oli atau bayi tersebut. Di tengah perdebatan itu, hingga mengakibatkan mobil mereka hilang kendali dan menabrak pohon pete dengan keras. Sementara itu, ternyata Ian memang pergi menuju kantor polisi untuk melaporkan seluruh tragedi berdarah yang menimpanya. Singkat cerita, Ian pun kembali ke lokasi kejadian bersama 2 orang polisi dari polsek terdekat. Namun nahas, polisi tersebut langsung ditembak mati oleh Ton. Ton kemudian membawa Ian dan Sam pergi menggunakan mobil. Di tengah jalan, Sam melakukan aksi nekat dengan membanting setir hingga mobil terguling. Saat Ton berusaha merangkak keluar untuk menghabisi mereka, Sam dengan sigap mengeluarkan ulti 1 dan 3 secara bersamaan, menghantam dasnya Ton menggunakan batu giok besar hingga tewas. Kalian pasti penasaran kan bagaimana nasib Oli atau si bayi tadi? Ternyata si Oli malah diselamatkan oleh anjing peliharaan si penjahat. Gimana nasib bayi itu ke depannya? Ya nggak tahu, tanya saja sutradaranya. Film pun berakhir.